meneguhkan azam, cita-cita untuk membangun peradaban. Ini penting. Nah, kalau sudah bercita-cita begitu, diingatkan oleh Quran, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi tawakal itu sejak punya azam. Orang tawakal itu jangan cuma kalau ciloko baru tawakal, itu enggak. Ini saya singkat-singkat aja ini, soalnya pulangnya jauh di Surabaya. Ya, yang kedua ini juga sangat penting, bahkan mungkin paling penting. Jangan takut bercita-cita. Jangan takut bercita-cita. Karena Madiun bisa bada solahuha begini ini, badat solahuha. Ini karena dulu leluhur-leluhur kita dulu bercita-cita. Indonesia bisa jadi kelihatan baiknya begini, ini karena dulu para perintis peradaban Nusantara ini berani bercita-cita. Nahdlatul Ulama ini karena ada orang NU dan saya ketua umum, saya harus ngomong NU juga ini. Nahdlatul Ulama bisa begini besar hari ini karena dulu para pendiri Nahdlatul Ulama, Syekhona Khalil Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Ridwan Abdullah dan lain-lain, Kiai Mas Alwi. Mereka semua berani bercita-cita tentang satu peradaban masa depan yang lebih baik. Padahal kita tahu beliau-beliau waktu itu tahun 1926 itu adalah orang-orang jajahan. Jajahan Belanda kelas 3. Jajahan Belanda itu pribumi itu kelas 3. Dianggap paling hina di tengah masyarakat itu. Di atasnya itu Asia Timur asing. Orang keturunan Tionghoa dan Arab yang ada waktu itu kelas 2. Yang paling tinggi itu kelas tertinggi itu orang Eropa kulit putih waktu itu. Ini orang-orang jajahan. Yang martabatnya di mata penjajah sama dengan martabat budak. Bahkan disamakan dengan anjing. Karena di kantor-kantor gubernur waktu itu ditulis inlander dan anjing dilarang masuk. Tapi mereka berani bercita-cita. Lah kalau sampean yang sudah gemar Pahloh Jinawi seger buker begini, kok tidak berani bercita-cita? Ya ini harus dilakukan. Ini betul-betul manusia-manusia bermartabat apa orang-orang nguncis yang tidak berani berharap kepada masa depan. Jadi berani bercita-cita itu penting. Apapun keadaan kita. Kita harus berani bercita-cita dan kemudian berani memulai bekerja dari manapun titik tolaknya, mulai bekerja untuk mengupayakan tercapainya cita-cita itu. Apa cita-cita dari para pendahulu kita? Cita-cita dari Raden Timur, dari Retno Dumilah, cita-cita dari Bung Karno, dari Ki Agus Salim, cita-cita dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan lain-lain, cita-citanya adalah membangun peradaban di masa depan. Peradaban yang lebih baik untuk kita semua di masa depan.
Maka kita harus berani menetapkan cita-cita untuk membangun peradaban. Dan jangan takut, apakah mungkin tercapai? Jangan khawatir. Apapun keadaan kita, jangan khawatir bahwa cita-cita itu mungkin atau tidak mungkin tercapai. Jangan khawatir. Karena yang penting adalah, pertama-tama adalah kehendak. Kehendak yang sungguh-sungguh. Azam yang sungguh-sungguh itu yang pertama-tama harus ada. Kalau tidak ada azam, ya tidak ada apa-apa. Kita lihat sejarah dari peradaban-peradaban yang pernah tumbuh menjadi peradaban besar selama ini dimulai dari tokoh-tokoh sejarah yang berani bercita-cita. Rasulullah Muhammad SAW sendirian Muhammadun Rasulullah sendirian. Nerima wahyu pertama kali aja ketakutan Kanjeng Nabi. Tapi sudah itu beliau berani meneguhkan azam, cita-cita untuk membangun peradaban. Ini penting. Nah kalau sudah bercita-cita begitu, diingatkan oleh Quran, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Jadi tawakal itu sejak punya azam. Orang tawakal itu jangan cuma kalau ciloko baru tawakal, itu enggak. Sejak punya azam itu bertawakal. Tawakal itu artinya apa? Bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena apapun yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, ini semua terjadi karena takdir Allah. Karena qada dan qadarnya Allah. Maka semuanya terserah Allah. Ditawakal kepada Allah.